Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai wa fihi salasuna maw'idatan arba'atun akhbar. Babus sunai utawi iki iku bab bangsa loro-loro. Utawi iki iku bab bangsa loro-loro ay masna. Masna itu dua. Wa fihi lan iku ing dalem bab salasuna utawi 30 apane mau'idatan pituturi. Apane mau'idatan pituturi arba'atun utawi kang papat iku akhbarun piro-piro khobar. Wal baki utawi kang keri iku asarun dawuhe sahabat. Piro-piro dawuhe sahabat. Wa na'ni lan ngarepaken sapa kita. Wa na'ni lan ngarepaken sapa kita bil akhbari kelawan dawuh akhbar. Aqwalan nabiyyi ing piro-piro dawuhe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari lan kelawan dawuh asar. Aqwalas sahabati ing piro-piro dawuhe sahabat. Wa tabi'ina lan tabi'in piro-piro wong kang manut sahabat lan Kanjeng Nabi. Faminhu moko iku setengah saking babus sunai. Moko iku setengah saking babus sunai ay fal maqalatu tegese moko utawi dawuh al-ula kang awal minal munabbihati saking piro-piro perkara kang ngilingaken. As-sunaiyati kang bangsa loro. As-sunaiyati kang bangsa loro iku mabarang ruwiyah kang den riwayataken apa mah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane annahu sak temene Gusti Nabi iku kala dawuh sapa Nabi khoslatani utawi perkara loro. Ini kalau dalam kurung ke dalam kurung tadi kan faminhu moko iku setengah saking sunai atau babus sunai utawi dawuh khoslatani itu utawi dawuh khoslatani utawi perkara loro iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud afdalu kang luweh utama minhuma tenimbang khoslatani rupane al-imanu iman billahi ing Gusti Allah atau makna dohirnya kelawan Gusti Allah wan naf'u lan manfaati lil muslimina maring pira-pira wong Islam oleh manfaati bil maqali kelawan ucapan au bil jahi utawa kelawan pangkat au bil mali utawa kelawan bondo au bil badani utawa kelawan badan.
utawa kelawan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunaiyyih fihi salasuna mau'idatan. Masuk pada bab sunai. Sunai itu bab yang isinya nanti masna-masna atau dua-dua. Dua-dua yang dimaksud hadisnya dua-dua. Berarti ada 4 hadis. Makanya di sini fihi salasuna mau'idah, dalam bab ini ada 30 nasihat. Arba'atun akhbarun, yang 4 itu hadisnya Nabi. Kemudian wal baqi asarun, sisanya di situ makalah atau nasihat yang diambil dari para sahabat dan para tabi'in. Wa na'ni bil akhbari aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan akhbar atau khobar itu adalah debuna Gusti Rasulullah. Ini istilah lain dari hadis. Terus yang dimaksud dengan asar itu yang dimaksud perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in. Itu ekoca asar. Istilah ini sampean hafalkan, karena sampai kapanpun istilah demikian ini tidak mungkin berubah. Sampean pakai kuliah nang kamah, mundu ke kamah, walaupun sampai ke Mekah sekali, istilah asar dan khobar atau akhbar itu tetap dipakai. Dan ini kaidahnya kata tadi, kalau yang disebut itu akhbar, maka yang dimaksud adalah debu Gusti Kanjeng Nabi. Kalau yang disebut itu asar, maka yang dimaksud adalah debu para sahabat dan tabi'in. Kemudian faminhu ay fal maqalatul ula. Di antara bab sunai ini artinya makalah yang pertama, debuda ulama atau nasihat yang pertama, minal munabbihatis sunaiyah, dari nasihat-nasihat yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap diri menghadapi hari di yaumil akhirah atau hari kiamat, yang sebangsa dua, berarti dua-dua. Itu sepertama maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasihat yang diriwayatkan dari Gusti Nabi. Apa nasihatnya? Annahu qol khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nabi bersabda ada 2 hal yang tidak ada satupun selain daripada 2 hal ini yang melebihi keutamaannya. Artinya ada 2 hal yang paling utama. Tidak ada yang lain yang lebih utama daripada 2 ini. Apa 2 ini? Pertama, al-imanu billah, iman percaya ke Gusti Allah. Apapun yang terkait atau berhubungan kelaban Allah, kok kita mengimani, kita mempercayai, maka itulah yang terbaik yang harus kita miliki pada diri kita. Dan ini penting. Orang di zaman sekarang kalau hidup tidak berdasarkan iman, itu kacau hidupnya. Leungkuan itu kan. Berapa banyak di situ orang yang masih belum percaya, cuman odi itu rezeki, umur, nasib sudah jenah dikasih nanggung pengiran. Berapa banyak orang yang masih gelisah akan semua itu. Berapa banyak orang yang masih sedih, sedang-kadang bahkan tak nerima, hanya gara-gara endi nasib tamapan. Padahal likulli syai'in hikmah, setiap sesuatu pasti ada hikmahnya di sana.
Oleh karenanya dalam semua kondisi apapun manusia itu aslinya pakun endik nikmat dari Gusti Allah. Tapi sedangkan nikmat itu sesitong menurut kita itu nikmat, sesitong menurut kita itu ada. Tapi hakikatnya ada nikmat semua. Contoh misalkan contoh sederhana sampean beri cobaan ngetenget ben orang. Ini ke contoh. Are bagi sampean kan musibah. Mak bisa kau ingat tengat melolo. Arah apa kau mak kau jain melolo. Arah apa kau mak kebuciin melolo. Seolah-olah itu bukan nikmat. Ada nikmat di balik itu. Apa nikmat terbesar yang Allah sediakan? Yaitu peluang untuk bersabar dan memperkokoh hati dari yang namanya ghadab, yaitu murka. Lempian mentek tidak diuji dengan perkara demikian, kapan mau latihan sabar? Paham ya? Paham maksudnya? Masa ada orang ingin menjadi orang yang sabar tanpa ada ujian? Ada orang yang ingin sukses lulus tanpa ujian, ingin dapat ijazah jadi guru tanpa ujian, semuanya butuh ujian. Berdasarkan di situ terogen tengah. Caranya bagaimana? Harus diuji dulu. Ujiannya bagaimana? Harus dipertanyakan. Tanya aki benar ke orang lain. Apakah ini betul-betul tampan? Atau nanti ujiannya dibandingkan dengan yang lain? Bebereng benar orang ganteng apa enggak? Saya tidak suka demikian, tidak enak. Pokoknya vonis saya lah ganteng apa coba? Ya tak bisa. Harus diuji dulu. Iya man penting aki bisa coba, man bisa ganteng. Kan demikian kan? Nah, itu yang namanya hikmah dalam segala hal. Allah itu senang, artinya masih sayang kepada kita. Hanya saja nafsun dan manusia itu yang pendek dalam menyimpulkan. Orang beri sakit itu seolah-olah musibah, tidak ada nikmat. Padahal dari keterangan ulama ada dua malaikat. Ada malaikat gitu yang Allah turunkan mencabut kesehatan orang yang sehat. Eta bu senyaman kesehatan, penyaman tenaganya dicabut, kekuatannya dicabut, kemudian wajahnya, keceriaannya dicabut, dosa-dosanya dicabut. Setelah itu kalau dia bersabar maka kapi boleh kembali boleh, kecuali satu hal yang tidak kembali. Apa? Dosa tak boleh. Berarti kesimpulannya orang nikah bisa elang dosa tanpa istighfar, yaitu dengan cara sakit. Misalkan begini, kula ben sampean orang masakat ahli maksiat, misalkan gini. Bi pangeran beri peringatan sudah tidak bisa, nasihatin orang tak bisa tobat, tak gelem tobat sekali. Akhirnya beri penyakit ben pangeran. Beri penyakit, kelaban sakit ternyata kita kuat dalam sabar, kuat tak ngersulo, tak manglo Gusti Allah, maka itulah nikmat terbesar. Loh, kalau tidak dengan jalan demikian, apakah kita mau tobat? Apakah akan hilang dosa kita? Tidak mungkin hilang. Sehingga pengiran lebih ngerti, oh berarti orang ketusan pak elang lebat sakit wila. Boleh kancan tak gelem loro. Soro tobat merasa dirinya benar. Soro dia pakun ke di ate. Berarti beberang wila mensabar deki tusan pakun tak ada. Nah itu cara. Dan itu rahmat dari pengiran gitu Makan yang terpenting harus kita tanamkan pertama iman ke Gusti Allah. Cuman Allah itu maha penyayang kepada kita. Allah tidak akan pernah dolim pada seorang hamba. Ini perlu. Kemudian masalah rezeki ini juga banyak terjadi di zaman sekarang. Rezeki itu kata kemarin ada yang bahkan sampai menyimpulkan sesuai kapasitas akal manusia, mentak usaha pasti tak oleh rezeki. Mentak alako pasti tak ada rezeki. Padahal Allah sistem yang beliau bawa atau sistem yang beliau bangun untuk memberikan rezeki ini kepada Bapak. Kata kemarin pertama pada sabab tapi sobung akibat.
orang ngalakoh tapi tandi kese beda banten beda nak kanak montuk tapi keluar pakun gendeng pakun masakan padahal montuk ibu bendera keluar dari montuk dah timale berarti alakoh tadi oleh nah itu ada banyak benda banyak. Yang kedua di situ ada orang punya sabab tapi juga dan juga dapat akibat. Contoh nak belajar ongkuan, pintar ongku, oba ongku, maka betul ongku di teori, mapan ongku. Kemudian di BC, ngincem BC ke gacah, usaha ongku, oleh ongku. Nah ini yang juga banyak terjadi. Ada juga di situ orang tanpa asbab tapi punya musabab. Ta'alaku tapi di BC. Banyak ulama di situ tak ngaji tapi di ilmu. Itu banyak juga. Ini jangan sampai salah dalam memahami. Artinya semua itu kehendak Gusti Allah kepi, kudrahnya Allah, takdirnya Gusti Allah. Seperti contoh para santri yang diasuh oleh Syekhona Khalil itu banyak sekali ngaji kan. Bodoh salah sitong cerita di Kebahar itu saat mau mondok nyampe di gerbang pondok diusir suruh pulang. Kenapa? Ilmunya Ki Khalil sudah dicolong semua. Hari depan ke gerbang kita lepur kan. Walhasil dia dikira aja benterongku. Dan itu juga termasuk rezeki Allah seeblet seorang hamba tanpa usaha. Itu banyak. Orang ta'ala moro-moro di situ dapat rezeki. Itu juga banyak. Jangan lupakan semua itu. Terus yang terakhir, tidak ada musabab, ya tidak ada sabab. Nak kanak regendeng kita sekolah. Ya jelas. Lapar tapi tak terongak kena. Kemudian melarat Odin tapi tak terlalu. Ya ongkuan kayak gitu karena dia ada melakukan sabab alakoh, ya akibatnya dia itu melarat. Ya memang itu yang banyak terjadi. Oleh karenanya harus diimani pokok Odi tandang bedetunya usaha betul, insyaallah rezeki atau apapun yang berhubungan dengan kita termasuk nasib itu semua diatur oleh Allah sebaik mungkin. Pokok wis nerima kapi ni sobung di situ keburukan dalam hidup kita. Setuju pada hikmah. Kemudian yang kedua, ini yang paling manfaat. Artinya yang paling utama untuk kita miliki yaitu an-naf'u lil muslimin. Bermanfaat kepada seluruh orang Islam. Manfaat ini penting. Manfaat ini penting. Kenapa? Kita hidup itu sekiranya ada asar, pengaruh, bekas hidup. Kita kalau hidup tidak punya manfaat, itu pasti nanti akan nasyan mansiyan, lupa dan dilupakan oleh generasi setelah kita. Cucu kita itu sudah lupa. Lambek ternyata pernah endi mbasinya mana Kiki misalkan. Ini akan dilupakan. Kenapa? Apa prestasi yang ditinggalkan oleh Mbah Kiki dulu hidup? Apakah orangnya baik misalkan? Tokang nolongin tetangga gitu ki. Ataupun tokang membantu jaga jannah misalkan. Tokang sedekah ke masjid misalkan. Itu kan pengaruh. Ada catatan sejarah nantinya. Dan ini perlu untuk kita bangun. Cuk sampai kita ode itunya hanya seliwer marje elang. Layar ketunya beda pada ada. Itu kan banyak juga kan orang beda pada tak ada. Antara beda dia sama ada dirinya itu udah ada bedanya. Contoh misalkan beda orang misalkan esoroba perlu tak bisa sekali. Esoro sedekai cerai orang esoro sabari belis orang berarti kan tak manfaat sekali kan. Esoro nasihatin tadi ilmu untuk nasihat sehingga keberadaannya di situ
apakah dianggap tidak ada atau justru malah berbahaya? Justru bahaya ini, madorot. Dan ini lawan daripada afdolul khisal. Artinya orang menodi itunya nih pas melaratin ke orang lain, ganggu ketenangan orang lain, lah nyelain odin orang lain, maka itu termasuk perbuatan yang paling buruk dimiliki manusia. Manusia cek beberapa orang lah, intinya demikian. Ya minimal kan ribarin kan bedekan dalam kitab apa itu, Majalisus Saniyah kalau tidak keliru. Minimal sampean odi bede pengaruh baik lah dari sampean kan. Dari macarana cekesaren ketemu dengan kancan. Akhirnya minimal begitulah. Akhirnya, berarti kancan akhirnya. Berarti ki bede pengaruh positif dari sampean. Lah ini minimal demikian menurut Saudi ini kan manfaat kepada yang lainnya, khususan muslimin, bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badan, dengan segala macam alat atau kondisi dan situasi. Sampian odi etunya tidak terbatas kebaikan atau untuk berbuat baik, jangan sampai terbatas dengan profesi. Man sampean dadi reng soki ya kudu pemapan bi orang abri manfaat lebet bener. Man sampean dadi Pak Lurah misalkan atau pejabat pemerintah yang punya pangkat yang tinggi, jadikan pangkat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi sebagai hal yang bantu sampean memberikan manfaat. Dadi alat lah. Man sampean dadi orang sesehat, jadikan kesehatan untuk alat membuat manfaat kepada orang. Man sampean reng melarat, minimal di situ pakai motivasi. Bener tak bisa, minimal dengan omongan ya pas perodi laudi pancen ngaji banyak tonggel kaki siapa yang kore boleh kore melarat kudu sabar kok. Lah demikian. Jadi dua hal ini mantar bisa kita miliki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwid dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wallahu a'lam bissawab.